Ibu Guru mau mengejar materi tersebut ya, supaya subtema keempat ini bisa kita selesaikan dalam minggu ini. Jadi kalau sudah siap, minggu depan kita bisa adakan penilaian tengah semester. Oke anak-anak, jadi jangan heran kalau dalam video pembelajaran ini banyak materi yang akan Ibu Guru sampaikan. Jadi anak-anak tetap semangat untuk menyimak video pembelajaran Ibu Guru. Oke, semangat, semangat. Oke. Nah anak-anak, di pembelajaran ini seperti biasa ya, sebelum kita berdoa bersama ya, Ibu Guru mau menyapa dulu semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Yustastreet. Oke, dan terima kasih banyak juga atas dukungan kalian semua teman-teman yang ada di mana saja ya, anak-anak Indonesia juga ya, yang selalu mendukung video channel pembelajaran Yustastreet, hingga channel pembelajaran ini sudah dimonetisasi oleh pihak YouTube. Oke, jadi pihak YouTube di pusat sana ya, sehingga channel Ibu Guru ini sudah dimonetisasi, sudah banyak iklan yang mendukung. Oke, anak-anak, jangan lupa juga tekan tombol subscribe ya. Oke, hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustastreet. Oke, before you continue watching Yustastreet video, don't forget the press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustastreet. We are friends on YouTube. Keep following Yustastreet interesting and cool video. Okay, continue to crack the flow of talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel Yustastreet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustastreet, it finished. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much everybody. Thank you so much my student. Okay. Nah anak-anak, seperti biasa untuk mengawali video pembelajaran hari ini ya, kita awali dengan berdoa bersama. Oke, jadi kita berdoa Bapak kami dulu ya. Nanti di lain waktu Ibu akan edit lagi video pembelajaran Ibu ini untuk menampilkan teks di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya. Untuk sekarang Ibu tidak tampilkan dulu, kita menggunakan bahasa Indonesia aja. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah menyapa bersama, kita juga sudah berdoa bersama. Oke, jadi anak-anak simak ya materi pembelajaran tema yang keenam, subtema yang keempat, pembelajaran yang pertama dan kedua. Oke, jadi tetap semangat, keep your spirit. Oke, jangan lupa sarapan dulu ya sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa minum susu supaya sehat selalu. Oke, dan jangan lupa juga makan jus buah-buahan, dan juga makan sayur-sayuran. Oke, tetap semangat. Dah, ikutin terus ya sampai selesai. Hello my student, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, tadi di awalan Ibu Guru sudah memberikan awalan kita berdoa bersama ya. Ibu Guru juga sudah menyapa anak-anak semuanya ya. Nah sekarang kita lanjut saja ke materi kita ya. Anak-anak bisa lihat di PowerPoint yang sudah Ibu siapkan ya slide-nya. Hari ini kita masuk ke tema yang keenam, subtema yang keempat, pembelajaran yang ke-1 dan kedua ya. Jadi pembelajaran yang pertama dan kedua ini anak-anak Ibu Guru gabungkan ya, karena Ibu Guru mau mengejar materi. Jadi targetnya itu dalam 1 minggu ini materi kita itu tema 6 udah selesai ya, sampai subtema yang keempat ya. Jadi nanti tanggal 8 itu akan diadakan penilaian tengah semester. Nanti anak-anak lihat lagi jadwal yang sudah Ibu Guru kirim di grup WA ya. Oke anak-anak, ini slide berikutnya ada doa Bapak kami ya, Ibu lewatkan karena di video sebelumnya sudah Ibu ajak anak-anak untuk berdoa bersama-sama ya. Kita lanjut saja ke slide yang utamanya. Oke anak-anak, di sini ada teks, kita baca sama-sama ya. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Oke, next. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada percakapan Siti dan ayah anak-anak ya. Sekarang Siti dulu yang itu ya.
menyapa, mengapa tanaman harus diberi pupuk ayah? Nah, Siti bertanya kepada ayahnya atau kepada bapaknya ya. Nah, sekarang jawaban ayahnya atau jawaban bapaknya, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ada lagi lanjutannya percakapan Siti dan ayahnya. Lalu Siti menjawab ya anak-anak ya. Apakah tanaman cukup dipupuk saja ayah? Nah, sekarang ayahnya menjawab, tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Oke, next selanjutnya. Nah, ini masih ada lanjutan percakapan ayah dan Siti ya anak-anak ya. Siti bertanya lagi, kapan kita harus menyiram tanaman? Nah, ayahnya menjawab, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Nah, jawab Siti lagi, baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Oke, slide berikutnya. Penulisan kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya, ya. Nah, intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan, oke? Nah, sekarang perhatikan contoh. Nah, ini ada pertanyaan anak-anak. Siapa nama guru kelasmu? Nah, ini adalah kalimat tanya anak-anak. Menanyakan nama atau ya siapa namanya, ya. Oke, sekarang kalau kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya ya. Nah, sekarang ada contoh lagi kalimat tanya menggunakan kata di mana ya. Misalnya, di mana kamu membeli buku itu? Nah, di akhir kalimatnya ditambahkan tanda tanya ya. Di mana berarti dia menanyakan tempat anak-anak, tempatnya di mana, misalnya membeli buku di tempatnya toko buku Juanda misalnya, atau toko buku Lestari misalnya ya. Oke, next selanjutnya, kemana? Nah anak-anak, kalau kemana ini berarti dia menanyakan tempat yang akan dituju ya. Sekarang contohnya, kemana kamu akan berlibur saat liburan sekolah nanti? Nah misalnya pergi liburan ke kebun binatang misalnya, atau ke pantai ya, atau mungkin liburan ke kampung, ke tempat nenek misalnya ya. Nah, jadi anak-anak, kalau ada kata tanya kemana, berarti itu dia menanyakan tempat yang akan kita tuju ya. Sedangkan kalau dia menanyakan di mana, berarti tempat yang sekarang ya. Misalnya, di mana Budi bersekolah, atau di mana alamat rumah Budi misalnya ya. Dia menanyakan di mana alamat rumah Budi, berarti dia menanyakan tempat yang sekarang ini ya. Sedangkan kalau kemana itu adalah tempat yang akan dituju atau yang kita mau pergi ke sana gitu ya. Nah sekarang kalau kalimat tanya berarti diakhiri dengan tanda tanya ya. Kalau kalimat perintah berarti diakhiri dengan tanda seru ya. Oke, next. Nah, berikutnya lagi, masih kata tanya anak-anak menggunakan kata kapan ya. Sekarang contoh di bawahnya, kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Nah, di ujung kalimatnya ditulis menggunakan ada tambahan tanda seru, tanda tanya anak-anak ya, karena dia adalah kalimat tanya, jadi diberi tanda tanya. Kapan? Kapan berarti menanyakan waktu ya, waktunya kapan. Kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Setelah liburan kenaikan kelas. Nah, berarti dia menanyakan kapan waktunya ya. Oke, next. Nah, sekarang berapa? Kalau berapa ini anak-anak biasanya menanyakan jumlah atau nilai ya. Nilai atau jumlah atau banyaknya barang ya. Atau banyaknya jumlah benda ya. Atau berapa jumlah mata uang misalnya. Nah, ini ibu guru bikinkan contoh di bawah. Berapa tinggi badanmu saat ini? Nah, berarti dia menanyakan jumlah atau nilainya ya. Berapa harga buku satu lunsin misalnya. Nah, berarti kan dia menanyakan berapa jumlah dari harga barang tersebut anak-anak ya. Berapa jumlah buah apel di dalam kantong itu? Nah, berarti dia menanyakan jumlah apelnya. Misalnya ada 12 buah apel di dalam kantong itu ya. Oke, sekarang lanjutannya lagi. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh dan subur. Nah, ini lanjutan yang teks yang sebelumnya anak-anak ya, teks yang percakapan ayah dan Siti tadi ya.
Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Oke, next. Nah, ada ukuran 1 kg. 1 kg itu anak-anak maksudnya 1 kilogram ya. Ada ukuran 1 kilogram, 2 kilogram, 5 kilogram, dan 10 kilogram. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kilogram. Di toko tanaman hanya tersedia 1 kemasan 10 kilogram ya. Oke, ini contoh-contohnya anak-anak, contoh pupuk. Kalau yang kantongnya kecil berarti dia ukuran pupuknya atau beratnya juga kecil ya. Semakin kantongnya besar, maka pupuk yang ada di dalamnya juga ukuran beratnya besar ya. Misalnya ini kan 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo ya. Oke, next. Ayo bantu ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg ya. Nah, 10 kg di sini 5 kg, 5 kg maka 10 kg ditambah 5 kg ditambah 5 kg sama dengan 20 kg ya. 10 kg tambah 5 kg sama dengan 15 kg. 15 kg ditambah 5 kg sama dengan 20 kg. Nah, anak-anak ini satuannya tidak perlu diubah lagi ya. Satuannya tidak perlu dikonversikan lagi karena sudah sama-sama satuannya kilogram ya. Kecuali kalau misalnya ini di sini kilogram, di sini ons atau Hg atau misalnya di sini ton atau kuintal ya. Maka satuannya harus dikonversikan dulu atau dirubah. Nah, ini kan kebetulan satuannya sama ya. Maka langsung dijumlahkan juga boleh ya. Oke. Nah, setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk ya. Oke, sekarang ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan ke semua dalam kantong plastik? Nah, anak-anak ini ada hubungannya dengan materi matematika ya. Jadi tadi percakapan teks antara ayah dan Siti itu kan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang dia berhubungan dengan matematika anak-anak. Nah, sekarang di bawah ini Ibu Guru memberikan cara kerjanya ya. Pupuk yang dibeli ayah sama dengan 20 kg ya. 20 kg sama dengan 200 ons ya. Nah, anak-anak, ini kan sudah pernah di pelajaran sebelumnya Ibu Guru memberikan tangga satuan berat ya. Dari ton, kuintal, kilogram, hektogram ya. Nah, sampai miligram ya, sudah pernah Ibu berikan tangga satuan berat. Nah, jadi dari tangga satuan berat itu anak-anak bisa melihat dari kilogram dirubah ke ons turun berapa tangga ya. Nah, ternyata turunnya ada 1 tangga ya. Kalau 1 tangga berarti turunnya dikalikan 10 ya. Nah, sekarang 20 dikali 10 sama dengan 200 ons. Tinggal tambah aja nolnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang 200 ons dibagi dengan 5 ons. Nah, kenapa dibagi dengan 5 ons? Karena setiap kantong plastik tadi ya, setiap kantong plastik tadi yang kecil-kecil itu berisi 5 ons, 5 ons, 5 ons. Jadi kita mau tahu dibutuhkan ada berapa banyak kantong plastik gitu ya. Nah, sekarang 200 ons dibagi dengan 5 ons sama dengan 40. 200 bagi 5 sama dengan 40. Jadi, kantong plastik yang dibutuhkan adalah 40 buah ya. Jadi ada 40 buah kantong plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pupuk-pupuk tadi anak-anak ya. Karena bapaknya tadi membeli pupuk ya, lalu pupuknya itu dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil-kecil, berarti akan dijual ya. Pupuk itu akan dijual dengan kantong plastik yang kecil-kecil. Jadi dibutuhkan 40 buah ya anak-anak. Oke, nanti silahkan dicatat, masukkan ke buku catatan ya ini ya cara kerjanya. Nah, sekarang Ibu Guru lanjut lagi ya. Anak-anak ini pasti masih ingat tanda besar dari, kurang dari, sama dengan ya. Nah, berilah tanda seperti ini. Ini namanya besar dari, ini namanya kurang dari, atau ini sama dengan. Nah, cara membedakannya seperti apa? Nah, anak-anak lihat ini ya. Ini kalau bagian depannya ini terbuka lebar, maka ini artinya adalah
besar dari ya. Sedangkan kalau yang ini ya di depannya ini kecil ya, sudutnya sempit, maka ini artinya kecil dari. Nah, ini sama dengan ya. Oke, sekarang 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons ya. Di bawahnya Ibu Guru sudah siapkan cara kerjanya ya. Nah, lalu di sini 1 kilogram. 1 kilogram kita konversikan dulu anak-anak, atau kita rubah satuannya ke ons ya, karena dia turun tangga 1 tangga, maka 1 kilogram dikali 10 sama dengan 10 ons. Nah, ini kan sama 10 ons, kanan dan kirinya sama-sama 10 ons. Maka tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah tanda sama dengan ya. Oke, next number 2. Nah, pupuk ini kita lihat 5 ons ditambah 5 ons tambah 5 ons. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. Atau kalau dijadikan bentuk perkalian, 5 ons dikali 3 sama dengan 15 ons ya. Nah, sekarang kalau di sebelah kanan ini 200 gram. 200 gram berarti 200 tambah 200 400. 400 tambah 200 600 ya, jadi ada 600 gram ya. Nah, sekarang dari gram 600 gram kita rubah ke ons anak-anak ya. Kalau kalian ada pegang buku catatan matematika yang tangga satuan berat itu, anak-anak bisa lihat dari grams naik ke ons itu naik tangga sebanyak 2 tangga ya, maka dibagi dengan 10 kali 10 kan, karena 2 tangga kan 10, jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, maka 600 gram dibagi dengan 100 anak-anak ya. Nah, sama dengan 6 ons ya. Sekarang kita lihat di sebelah kiri 15 ons, di sebelah kanan 16 ons. Nah, 15 lebih besar daripada 16. Maka untuk mengisi tanda titik-titik di tengah ini kita menggunakan tanda besar dari ya. Nah, bagaimana membedakannya besar dari dan kecil dari? Anak-anak lihat di sini yang tadi Ibu kan sudah bilang ya. Kalau di depannya ini besar, nah berarti ini besar dari. Kalau di depannya ini kecil atau kuncup atau sudutnya kecil, maka ini artinya kecil dari ya. Nah, artinya ini 15 ons besar dari 6 ons ya. Oke, next. Selanjutnya, Ibu masih berikan lagi contoh yang ketiga ya. 200 gram ditambah 200 gram. Ini sama dengan 400 gram ya. Atau kalau kita rubah ke dalam bentuk perkalian, 200 gram dikali 2 ya kan sama dengan 400 gram. Atau 200 tambah 200 kan 400 ya. Nah, sekarang di sebelah kanan ini 1 kilogram ya. 1 kilogram kita rubah satuannya ke gram anak-anak supaya sama. Jadi kanan dan kiri sama-sama satuannya gram ya. Nah, 1 kilogram dikonversikan ke gram. Anak-anak lihat di buku catatan yang sudah pernah Ibu berikan tangga satuan berat ya. Nah, kilogram satuannya dirubah ke gram itu kan turun tangga sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3, maka 10 kali 10 kali 10 ya. Jadi 1000. Nah, 1000 kali 1 sama dengan 1000. Jadi 1000 gram. Nah, sekarang kita beri tanda. Di sebelah kiri 400 gram. Sebelah kanan 1000 gram ya. 400 lebih kecil dari 1000 ya. Maka tanda yang tepat adalah tanda kecil dari. Nah, seperti ini anak-anak. Lihat, sudut yang kecil menghadap ke angka yang kecil. Sudut yang besar menghadap ke angka yang besar ya. Jadi 400 gram lebih kecil dari 1000 gram ya. Oke, next selanjutnya. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Nah, kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan kantong bekas tisu gulung ya. Nah, anak-anak ingat ya, di pelajaran kali ini Ibu menggabungkan antara subtema yang keempat ya, pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Jadi materinya agak panjang ya karena digabung gitu. Oke, next lanjut lagi. Nah, ini sudah masuk ke pembelajaran yang kedua anak-anak ya. Jadi yang Ibu bahas tadi matematika itu pembelajaran yang pertama ya. Ini sudah ke pembelajaran kedua digabungkan gitu ya. Halaman sekolah sangat indah.
banyak tanaman hijau terawat ya. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Oke, next. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan oleh semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Oke, next. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa ya. Bukan hanya semua siswa juga, tapi semua warga sekolah ya, termasuk Bapak Ibu guru ataupun karyawan yang lainnya ya. Harus sama-sama menjaga dan memelihara lingkungan sekolah ya. Oke, nah sekarang contoh tata tertib merawat tanaman yang ada di sekolah ya. Anak-anak, misalnya yang pertama, petugas piket wajib menyiram tanaman setiap pagi, khususnya area dekat masing-masing kelas ya. Tidak menginjak tanaman, tidak membuang sampah pada tanaman ya. Oke, membersihkan tanaman dari sampah atau daun-daun yang layu ya. Merapikan tanaman dengan gunting untuk mempercantik, tidak mencabut atau mengambil bunga dari tanaman. Oke, next. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah semua siswa ya. Oke, peraturan tersebut harus dipatuhi karena jika kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman, tanaman tersebut dapat layu dan perlahan-lahan akan mati ya. Nah, pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contoh, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Ya. Nah, ini contoh lagi anak-anak ya. Kemudian teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu ya. Contoh, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. Nah ya, mungkin pada saat itu Laninya tidak masuk sekolah anak-anak, mungkin dia sakit ya. Jadi teman-teman yang lain berinisiatif untuk menggantikan Lani ya. Pada hari itu Lani tidak bisa siram tanaman. Jadi karena Laninya tidak menyiram tanaman, karena sakit tidak masuk sekolah, jadi ada teman-teman yang lain yang menggantikan untuk menyiram tanaman ya. Oke, lanjut. Contoh berikutnya, berikan pula alasan penting mematuhi peraturan tersebut ya. Contohnya, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur ya. Oke, sekarang anak-anak ada percakapan yang berikutnya ya. Percakapan Dayu dan Siti Edo juga. Dayu, Siti, Edo. Nah, sekarang Dayu dulu ya. Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Nah, Siti menjawab, ayo kita menggantikan tugas Lani. Jawab Dayu, mengapa kita harus menyiram tanaman? Kata Edo, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini lanjutannya anak-anak ya. Jawab Lani, Benny tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas memberikan pupuk pada tanaman. Jawab Edo, ayo kita gantikan tugas Benny. Jawab Lani, mengapa kita harus memberikan pupuk pada tanaman? Jawab Siti, tanaman harus diberi pupuk supaya tumbuh subur. Oke, next, selanjutnya. Niko dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Oke, next. Nah, ini Benny-nya kan suka bermain keseimbangan anak-anak ya, berarti ini sudah masuk ke pelajaran PJOK ya. Nah, Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Nah, seperti yang diperagakan oleh Benny, contohnya seperti ini. Ini adalah gerakan keseimbangan tidak berpindah tempat anak-anak ya. Nah, kaki Benny ini diangkat ya, lurus di pahanya seperti ini, membentuk seperti mau garis siku-siku ya anak-anak ya. Jadi karena tangan Benny ini berada di lutut ya, jadi posisi kakinya jadi seperti menekuk gitu ya. Nah, ini menggunakan kaki satu saja bertumpunya. Nah, kalau dia tidak seimbang, maka ini Benny bisa goyang atau tumbang ya anak-anak ya. Ini yang namanya disebut dengan gerakan keseimbangan tidak berpindah tempat ya. Oke, next.
Nah, berikutnya Benny lagi memberikan contoh anak-anak. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya gerakan ini biasa kita lakukan pada saat kita olahraga di sekolah anak-anak ya. Nah, tapi karena pembelajaran daring ini, jadi ibu tampilkan gambarnya saja ya. Oke, ini juga namanya gerakan keseimbangan juga anak-anak ya, menggunakan satu kaki, bentuk dia bertumpu ya. Nah, dan ini juga tidak berpindah tempat, oke? Nah, sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Nah, ini sama seperti yang gambar sebelumnya. Ini juga dia bertumpu dengan satu kaki dan kaki yang sebelahnya menekuk ke samping. Ini juga disebut dengan gerakan keseimbangan, anak-anak ya. Kalau ini tidak seimbang, maka bisa tumbang atau jatuh ya. Oke, ini sekilas saja masuk ke materi PJOK ya. Nanti akan Ibu tampilkan sekitar mungkin hari Kamis atau hari Jumat, Ibu akan berikan materi PJOK ya anak-anak. Oke. Nah, di sini ada doa Salam Maria. Nanti Ibu akan tampilkan lanjutannya lagi, ada video berikutnya ya. Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa bersama di video selanjutnya ya. Oke, tetap semangat, keep your spirit. Halo anak-anak, gimana? Kalian pasti sudah menyimak ya video pembelajaran dari Ibu Guru. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami dan dapat mengerti penjelasan dari Ibu Guru. Oke, I hope you be spirit, oke? Dan tetap semangat dan menjadi anak yang baik dan pintar anak ya. Nah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini seperti biasa, kita tutup dengan berdoa bersama, oke? Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.